Yang kedua, kenapa seorang itu bisa selingkuh? Ya karena memang udah tabiatnya. Ya karena memang udah kebiasaannya, dari dulu itu tukang selingkuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Come back to my channel Julita ZS. Saatnya berbagi. Baik teman-teman, saya senang sekali bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah maupun yang sedang melakukan kegiatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedang viral di jagat raya, yaitu mengenai hasil dari menonton film Layangan Putus gitu ya. Jadi dari situ banyak pertanyaan yang muncul, apakah orang yang selingkuh bisa berubah atau tidak? Gitu teman. Oke, saya ingin membawa teman-teman ke dalam suatu pemikiran seperti ini. Atau teman-teman pernah ngalamin, pernah mikirin seperti ini? Oh, nanti dia akan berubah kok setelah udah nikah. Oh, tenang aja. Dia pasti akan berubah kok. Nanti ketika punya anak. Dia udah punya anak pasti berubah. Yakin gue, 100% yakin. Jangan berharap seperti itu, yang akan kita dapatkan nantinya hanya kekecewaan dan sakit hati. Ya udah, yang didapati sekarang aja. Kalau mau nikah ya cari orang yang memang betul-betul udah berubah gitu. Emang udah betul-betul itu kebiasaan dia. Jadi sebelum kita jawab apakah seorang yang selingkuh itu bisa berubah atau tidak, kita harus tahu dulu penyebabnya apa gitu ya. Disebabkan karena apa seorang itu selingkuh. Nah teman-teman, informasi ini bukan hanya semata dari pandangan saya ya, tapi saya sudah sebelum ini sudah buka buku lagi. Kemudian saya nonton beberapa channel YouTube yang berhubungan dengan psikologi. Saya buka jurnal lagi, saya buka artikel lagi. Nah dari berbagai sumber yang saya pelajari, ada 2 poin yang saya ambil sebab seseorang itu bisa selingkuh. Yang pertama, seorang itu bisa selingkuh ya karena hubungan rumah tangganya itu tidak sehat. Ya, mungkin perspektif suami terhadap istri itu tidak ada kepercayaan lagi. Oh, dia menganggap istrinya tidak cinta, tidak memperhatikan si suami lagi, tidak merasa dihargai lagi, dan bla 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 lainnya. Begitu juga mungkin dengan istri ya. Istri yang selingkuh yang mungkin dia merasa tidak dicintai, merasa tidak disayangi lagi oleh suaminya. Oh, no. Jadi alasan yang pertama yang mungkin beranjak dari rumah tangga yang tidak sehat, ataupun hubungan seksualnya tidak terpenuhi atau tidak baik selama mereka menjalani pernikahan. Itu salah satu sebab kenapa seseorang itu selingkuh. Yang kedua, kenapa seorang itu bisa selingkuh? Ya karena memang udah tabiatnya. Ya karena memang udah kebiasaannya, dari dulu itu tukang selingkuh. Oh, no. Dari dulu itu udah ada label di orang tersebut ya, sering selingkuh ya. Ini mungkin karena disebabkan libido seksualnya tinggi. Nah, kita tidak pernah menafikan bahwa semua manusia itu punya libido seksual, bahwa semua manusia itu punya nafsu. Saya juga termasuk punya nafsu seksual gitu ya kan. Tetapi tinggi, sedang rendahnya itu di setiap manusia itu, di setiap individu itu berbeda. Nah, salah satu mungkin yang menyebabkan orang itu selingkuh ya mereka memiliki libido seksual yang tinggi dan mereka tidak bisa mengontrol apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya gini, kita punya perasaan. Perasaan itu bisa dikontrol atau tidak? Kita mau jatuh cinta ke seseorang itu kita nggak bisa kontrol teman-teman, betul nggak? Iya, kita mau menyukai seseorang itu kita nggak bisa kontrol. Perasaan yang ada dalam diri kita itu tidak bisa dikontrol. Apa yang bisa dikontrol? Perilaku kita dan sikap kita. Begitu juga dengan orang yang memiliki libido seksual yang tinggi. Mereka mungkin tidak mudah untuk mengontrol libido yang ada di dalam dirinya. Apalagi, mohon maaf, mereka memiliki aktivitas atau kebiasaan menonton video-video porno. Mohon maaf ya. Orang seperti itu akan masuk ke alam bawah sadar dia, terngiang-ngiang, terbayang-bayang, susah banget untuk dilupakan. Oh, no. Nah, kenapa seorang istri padahal sudah memberikan yang terbaik untuk rumah tangganya, padahal dia sudah menjalankan kewajiban sebagai istri sebaik-baiknya, toh kenapa suaminya tetap selingkuh, toh kenapa suaminya tidak puas gitu ya kan. Itu tadi, saingan kalian itu film loh. Saingan
saingan kita itu film atau video yang mereka tonton. Nah, bayangin gimana bahayanya gitu ya. Ya karena yang mereka butuhkan itu variasi, yang mereka butuhkan itu manusia lain, bukan kitanya. Nah, makanya orang dengan watak seperti itu sulit sangat untuk dirubah. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi candu dalam dirinya sendiri. Gitu ya teman-teman. Jadi ya buanglah jauh-jauh yang harapan seperti yang kita bangun sendiri. Oh dia akan berubah ketika nikah, oh dia akan berubah nanti ketika sudah memiliki anak. Apalagi jika teman-teman yang belum menikah sudah mendapati pasangan kalian yang sering sekali menonton video-video seperti itu, yang sudah sering kali melakukan perselingkuhan. Ya sebelum terjadi ya sudah diselesaikan aja gitu ya. Nah itu bisa berubah atau tidak. Jadi tergantung ya teman-teman, selingkuhnya tuh disebabkan karena apa. Misal kalau disebabkan karena alasan yang pertama tadi ya karena hubungan rumah tangganya tidak sehat, nah ini masih bisa dimediasi, masih bisa diomongin baik-baik gitu ya. Ya yang perlu itu kejujuran dan kepercayaan teman-teman. Jika tidak ada yang menengahinya, carilah psikolog atau psikiater yang bisa menetralisir, yang bisa menjembatani teman-teman ya agar hubungannya ke depannya bisa lebih baik. Good job. Tetapi beda dengan yang tipe yang kedua ya, karena memang udah karena memang udah kebiasaannya, itu sulit banget teman-teman untuk dirubah. Kalaupun bisa dirubah itu ya datangnya dari diri sendiri si pelaku itu. Nah ada orang juga loh, dia pengen banget keluar dari situasi seperti itu tapi dia nggak bisa. Nah ini salah satu ciri bahwa orang tersebut sudah candu. Jadi jika memang betul-betul niatnya ingin berubah, datangilah psikiater atau datangilah psikolog untuk mencari solusi. Apakah kalian nanti akan diikuti hipnoterapi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saja kalau memang sudah ada niatnya untuk bertobat, insya Allah akan ada jalan. Good job. Nah gitu ya teman-teman, semoga ini bisa memberi informasi kepada teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih bimbang dengan apakah perselingkuhan itu bisa berubah atau tidak, semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Dan sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.